Franco Mastantuono siap gantikan Bellingham di Real Madrid. Franco Mastantuono, wonderkid asal Argentina, resmi bergabung dengan Real Madrid dari River Plate. Pemain muda yang dijadwalkan tiba di Madrid pada akhir pekan ini itu memiliki ambisi besar untuk langsung bersinar dan memanfaatkan absennya Jude Bellingham demi mendapatkan kepercayaan dari pelatih Xabi Alonso. Dengan Bellingham harus menepi setidaknya hingga Oktober akibat operasi bahu, peluang terbuka lebar bagi Mastantuono untuk membuktikan diri. Meski baru bisa bergabung dengan latihan tim utama pada tanggal 14 Agustus saat genap berusia 18 tahun, Mastantuono bertekad mematahkan tren pemain muda yang harus menunggu lama untuk unjuk gigi. Dalam wawancara dengan Marca, Mastantuono mengungkapkan rasa bangganya bisa mengikuti jejak Alfredo Di Stefano legenda Real Madrid yang juga berasal dari River Plate. Mengikuti jejak Don Alfredo adalah sebuah kebanggaan bagi seseorang yang lahir di River Plate, ujar Mastantuono. Ia menjadi pemain ke-14 yang pernah membela River Plate dan Real Madrid, serta pemain kelima dari Akademi River Plate yang merumput di Santiago Bernabeu. Bahkan, jika mengenakan nomor punggung 9 yang saat ini belum dipakai setelah Mbappe memilih nomor 10, asosiasi dengan Di Stefano akan semakin kuat. Mastantuono tetap harus membuktikan kualitasnya di tengah skuad Madrid yang dipenuhi pemain muda bertalenta seperti Fede Valverde, Rodrigo, Eduardo Camavinga, Arda Güler, dan Endrick. Jika mampu meraih kepercayaan Xabi Alonso, Mastantuono berpeluang besar mengisi posisi yang ditinggalkan Bellingham selama 2 bulan pertama musim tahun 2025 sampai tahun 2026. 3 klub Arab Saudi siap bayar mahal, Real Madrid jual Brahim Diaz. Real Madrid terus menunjukkan ambisi besar di bursa transfer musim panas ini dengan merekrut 3 pemain baru, ditambah kedatangan Franco Mastantuono yang akan segera diumumkan. Keempatnya diproyeksikan menjadi pilar utama di bawah arahan Xabi Alonso. Namun, di tengah minimnya kepergian pemain, nasib beberapa bintang lain masih menjadi tanda tanya. Salah satu nama yang mencuri perhatian adalah Brahim Diaz. Gelandang serang asal Maroko ini dikabarkan menjadi incaran 3 klub Arab Saudi, Neom SC, Al Nassr, dan Al Hilal. Menurut sumber terpercaya Football Espana, ketiga klub tersebut siap mengajukan tawaran sekitar 40 juta euro untuk memboyong Brahim. Selain dari Arab Saudi, sejumlah klub Eropa juga mengintai, termasuk Fenerbahce, Arsenal, dan AC Milan. Namun, sejauh ini belum ada langkah konkret dari mereka. Di usia 25 tahun, Brahim berada di fase krusial karirnya. Meski tawaran gaji besar dari Arab Saudi menggiurkan, langkah ke Eropa mungkin lebih menarik jika ia ingin terus bersaing di level tertinggi. Apalagi, Madrid belum sepenuhnya menutup pintu bagi pemain yang ingin mencari menit bermain lebih banyak. Saga transfer Ibrahima Konate ke Real Madrid harus bersaing dengan PSG. Liverpool belum mencapai kata sepakat dengan Ibrahima Konate terkait perpanjangan kontrak musim panas ini. Hal ini memicu rumor transfer ke klub-klub elit Eropa seperti PSG dan Real Madrid yang sudah lama mengincar bek Prancis itu. Real Madrid disebut tertarik mendatangkan Konate, tapi enggan membayar harga yang dipatok Liverpool. Klub Spanyol itu hanya siap menawar 20-25 juta euro, sementara Liverpool bertahan di angka 50 juta euro. Di tengah ketidakpastian negosiasi, Konate justru dikabarkan tetap ingin bertahan di Anfield, meski proses kontrak baru masih berjalan alot, sang bek belum punya niat bulat untuk hengkang musim ini. Madrid dan PSG sama-sama enggan memenuhi tuntutan Liverpool yang memasang harga sekitar 50 juta euro. Tawaran Madrid di kisaran 20-25 juta euro belum menggoyahkan sikap The Reds. Di sisi lain, Foot Mercato melaporkan bahwa Konate sudah ditawarkan ke sejumlah klub top Eropa, termasuk PSG, Real Madrid, dan Barcelona. Kesempatan transfer terbuka lebar jika kontraknya benar-benar habis. Jurnalis Abdellah Bulma mengungkapkan bahwa Liverpool masih aktif bernegosiasi dengan Konate terkait kontrak baru. Konate dikabarkan ingin terus bermain untuk Liverpool dan belum mengambil keputusan untuk hengkang. Statusnya sebagai pemain inti membuat klub tak ingin kehilangan salah satu aset penting di lini belakang. Kontrak yang belum tuntas membuat spekulasi transfer terus berhembus. Namun, hingga kini, niat Konate untuk bertahan masih lebih besar dibandingkan keinginan pindah. Dalam sebuah wawancara, jurnalis David Lynch menilai Madrid memang benar-benar serius mengincar Konate. Real Madrid jelas tertarik, tak perlu diragukan. Tapi menurut sumber dekat Konate, prioritasnya adalah memperbarui kontrak di Liverpool. Meski prosesnya masih alot, ungkap Lynch di Sports Mole, ia menambahkan,
belum ada titik balik di mana Konate pasti pindah ke Madrid. Memang kemungkinan ke Madrid tetap terbuka, tapi saat ini masih ada harapan negosiasi di Liverpool bisa menemui titik terang, tutup Linsche. Nasib Eder Militao jadi penentu manuver transfer Real Madrid. Real Madrid masih menyisakan ruang untuk aktivitas transfer di penghujung jendela musim panas ini. Walaupun prioritas saat ini lebih terfokus pada kemungkinan keluarnya beberapa pemain, pihak klub tetap siaga untuk mendatangkan wajah baru jika diperlukan. Beberapa nama seperti Dani Ceballos, Rodrigo, Ferland Mendy, hingga Endrick berpotensi meninggalkan Santiago Bernabéu dalam waktu dekat. Namun, semua kemungkinan tersebut masih dalam tahap wacana dan sangat bergantung pada pergerakan pasar transfer yang terus berubah. Di sisi lain, Madrid tetap waspada terhadap peluang mendatangkan pemain tambahan apabila kondisi menuntut hal tersebut. Fleksibilitas ini menjadi bagian dari strategi klub dalam menghadapi sisa bursa transfer. Kondisi fisik Eder Militao menjadi variabel krusial yang akan mempengaruhi arah kebijakan transfer Real Madrid ke depan. Bek tengah Brasil itu saat ini masih dalam tahap rehabilitasi cedera lutut yang cukup serius. Hasil evaluasi terhadap performa Militao setelah kembali dari cedera akan menentukan apakah klub perlu menambah opsi di posisi bek tengah. Keputusan ini sangat bergantung pada tingkat pemulihan dan kesiapan fisiknya. Duet David Alaba dan Antonio Rudiger masih menjadi andalan utama di jantung pertahanan Madrid. Namun konsistensi dan faktor usia mulai menjadi pertimbangan. Performa Rudiger yang naik turun dan penurunan kualitas Alaba musim lalu menimbulkan kekhawatiran tersendiri. Raul Asensio belum mampu menunjukkan stabilitas yang diharapkan di level elit, terutama setelah penampilannya di Piala Dunia antar klub. Ketidakkonsistenan ini menambah keraguan atas kedalaman skuad di sektor pertahanan. Dean Huijsen tampil sebagai bek muda yang paling menjanjikan dalam skuad saat ini. Sedangkan Joan Martinez dari akademi diharapkan segera pulih dari cedera. Meski demikian, kombinasi pemain-pemain tersebut belum memberikan jaminan stabilitas jangka panjang. Situasi inilah yang membuat pelatih Xabi Alonso memerlukan kepastian lebih dalam perencanaan taktik tim utama. Ketidakpastian di lini belakang berpotensi mempengaruhi performa keseluruhan tim di musim ini. Kondisi tersebut mendorong manajemen untuk tetap membuka opsi rekrutmen bek baru, khususnya jika Militao tidak dapat kembali dengan performa maksimal. Sebagai bentuk antisipasi, Real Madrid telah mengamankan Diego Aguado dari kemungkinan kepindahan keluar tim Castilla. Bek muda bertalenta ini kini masuk dalam pertimbangan untuk dipromosikan ke skuad senior bila situasi mengharuskan. Langkah preventif ini menunjukkan bahwa klub sedang menyiapkan berbagai alternatif dalam menghadapi ketidakpastian di lini pertahanan. Real Madrid tolak tawaran Newcastle. Manchester United pantau kondisi Andriy Lunin. Andriy Lunin sempat mencuri perhatian dua musim lalu saat menggantikan Thibaut Courtois yang cedera. Penampilan impresifnya membawa Madrid ke final. Menurut laporan Chaut Offside, Newcastle United telah mengajukan tawaran peminjaman senilai 3 juta euro untuk mendapatkan Lunin musim ini. Namun, Real Madrid langsung menolak proposal tersebut dan menegaskan bahwa Lunin tidak tersedia baik untuk dijual maupun dipinjamkan. Tak hanya Newcastle, Manchester United juga disebut tengah memantau situasi Lunin. Klub Inggris itu sebelumnya pernah dikaitkan dengan Lunin dan disebut siap bergerak jika ada peluang. Beberapa laporan menyebutkan Real Madrid bersedia mempertimbangkan tawaran di atas 20 juta euro, meski sikap klub tampaknya mulai berubah. Lunin bermain dalam 14 laga musim lalu, dan dengan Courtois yang masih rentan cedera, Madrid tampaknya ingin menjaga kedalaman skuad dengan mempertahankan Lunin sebagai opsi andal di bawah Mistar. Franco Mastantuono akan gunakan nomor 16 di Real Madrid. Kylian Mbappe kini resmi mengenakan nomor punggung 10 di Real Madrid. Setelah kepergian Luka Modric, superstar Prancis tersebut telah mengklaim nomor punggung yang ia kenakan untuk tim nasionalnya. Setelah Mbappe, kini giliran Franco Mastantuono. Bek Raul Asensio, yang resmi terdaftar sebagai pemain tim utama, telah mengenakan nomor punggung 17 yang ditinggalkan oleh legenda klub lainnya, Lucas Vazquez. Dengan Dean Huijsen mengenakan nomor punggung 24, Trent Alexander-Arnold mengenakan nomor punggung 12, dan Alvaro Carreras mengenakan nomor punggung 18, pertanyaan besarnya adalah nomor punggung apa yang akan dikenakan oleh pemain baru Franco Mastantuono di Real Madrid. Menurut AS, skenario yang paling mungkin saat ini adalah Franco Mastantuono mengenakan nomor punggung 16 di Real Madrid.
Menurut AS, skenario yang paling mungkin saat ini adalah Franco Mastantuono mengenakan nomor punggung 16 di Real Madrid. Nomor punggung 16 sebelumnya pernah dikenakan oleh beberapa ikon klub seperti Fernando Hierro, Raúl González, dan Emilio Butragueño. Baru-baru ini, sebelum Endrick mengambil alih, nomor punggung tersebut pernah dipegang oleh Alvaro Odriozola, Luka Jovic, James Rodriguez, dan Mateo Kovacic. Saat ini, indikasinya adalah Mastantuono akan mengenakan nomor punggung 16 di Real Madrid, meskipun hal itu mungkin berubah jika ada pemain tim utama yang hengkang dalam beberapa minggu mendatang.